Alina dengan TV dan pendengar radio suara Alif 846 AM Surabaya Rahimahullah. Senang sekali saya mengetahui Abdul Anda sampai hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis tanggal 30 Jumada Akhir 1410 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2019. Pemirsa Alina TV Rahimahullah, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda dan keluarga sekalian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan bagi Anda satu kajian Islam ilmiah rutin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz MA Hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa yang mana setelah sampai pada pertemuan yang ke-14. Dan alhamdulillah dia telah tergabung dan tersambung dengan Ustaz Abu Fairuz Hafizahullah taala langsung dari studio SNTV Kota Batam yang saat ini telah hadir di studio, yaitu di studio SNTV Kota Batam. Baiklah, langsung saja kita sambungkan kepada Al-Ustaz Abu Fairuz Hafizahullah taala untuk dapat menyampaikan materinya kepada Ustaz. Kami persilakan, tafadhal masykuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada hari ini dapat kembali dengan taufik Allah kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Semoga Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha memiliki ilmu, memudahkan kita untuk memahami kajian kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk dapat mengamalkan apa yang terdapat dalamnya. Pada pekan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tingkatan agama. Kita telah membahas bahwa agama memiliki 3 tingkatan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Telah kita sebutkan tentang Islam pada kesempatan yang lampau, bahwa Islam tegak di atas 5 pilar. Maka pada hari ini insyaallah kita akan bahas tentang tingkatan agama kedua, itu tingkatan al-iman. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, al-martabatu tsaniyah, tingkatan kedua al-iman. Itu tingkatan iman. Dan iman menurut ahlu sunnah adalah at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan sungguh-sungguh, al-muqarin bil idhan wal khudu', yang diiringi dengan ketundukan dan kepasrahan. Dan adapun iman dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini menurut al-sunnah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqad, perkataan dengan lisan yang diiringi dengan keyakinan, bil janan dengan hati, wa amalun bil arkan, yang diamalkan dengan seluruh anggota tubuh, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, Tuhan pemurah, wa yanqusu bil isyan, dan dia akan berkurang dengan adanya maksiat. Maka iman menurut ahlu sunnah bertingkat-tingkat, dan iman harus terdiri pada 3 unsur. Ada perkataan, ada perbuatan, dan ada keyakinan. Dan dalam hal ini tergelincir sebagian kelompok-kelompok yang sesat dalam bab iman. Kaum Murji'ah, mereka tergelincir sehingga mengatakan iman cukup dengan perkataan belaka dan diiringi dengan keyakinan, tidak perlu ada amal. Amal itu bukan bagian daripada iman. Bahkan yang paling ekstrem daripada kaum Murji'ah yang mengatakan orang jika telah beriman maka tak berbahaya lagi baginya segala macam perbuatan maksiat, karena maksiat itu adalah amal dan dia bukan bagian daripada iman. Dan di samping itu ada kelompok juga yang menyimpang dalam bab iman, yaitu kelompok yang disebut dengan nama kelompok Khawarij. Dalam bab iman, Khawarij mengatakan iman satu kesatuan yang dia harus sempurna, jika hilang keseluruhannya. Karena itulah dengan
Keyakinan semacam ini kaum Khawarij tidak menerima adanya dosa besar. Menurut mereka dosa besar pembatal iman. Siapa yang berbuat dosa besar, contohnya berzina, maka keluar daripada Islam, maka dia dianggap kafir, murtad. Barang siapa yang berdusta telah menjadi kafir, barang siapa yang berjudi telah menjadi kafir, dan semua dosa-dosa besar menurut mereka jika dikerjakan seseorang maka batallah imannya. Karena bagi mereka iman itu hanya menerima kesempurnaan atau habis sama sekali total. Ini kaum Khawarij, mereka menyimpang dalam bab iman. Karena itulah mereka menumpahkan darah Ali bin Abi Thalib karena dianggapnya Ali berbuat dosa besar, berhukum dengan manusia. Menurut mereka ketika peristiwa damai senjata antara Ali dan Muawiyah pun telah dianggap mereka kafir, dan begitulah seterusnya. Mereka mengkafirkan dosa-dosa besar dan pelaku dosa besar. Adapun ahlu sunnah mengatakan bahwa iman adalah perkataan, perbuatan yang diiringi dengan keyakinan. Itulah iman, dan dia bertambah sebagaimana bertambahnya amalan kebaikan, dan dia berkurang sebagaimana dengan dibuatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah mengatakan iman itu ada dasar-dasarnya, ada prinsipnya, ada usul, ada akar-akarnya. Dan ada mukammilatul iman, penyempurna iman. Dosa-dosa besar selama tidak sampai kepada kekufuran tidak membatalkan iman. Bagikan akar yang memiliki pohon, maka akar itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip dalam agama. Seperti meyakini Allah Tuhan yang satu, meyakini Nabi adalah Nabi terakhir yang diutus, tak ada Nabi setelah Rasulullah, meyakini kebenaran Quran bahwasanya dia kalamullah. Ini adalah akar. Jika ada yang mengatakan ada setelah Rasulullah, Rasul terakhir, ini akarnya langsung habis. Orang ini terancam keluar daripada Islam. Jadi ada akar-akar iman. Meyakini kekafiran orang kafir itu kafir, akar iman. Barang siapa yang ragu dengan kekafiran orang kafir di luar Islam, itu adalah prinsip akar iman yang habis. Yang ragu kepada kekafiran orang kafir terang-terangan, kaum musyrikin, apapun agamanya, ini perkara besar, karena dia perkara landasan dasar agama, prinsip usul ad-din. Ragu kepada kekafiran orang Yahudi, ragu kepada kekafiran kaum Nasara, Ahlul Kitab, ragu kepada kekafiran semua agama di luar Yahudi dan Nasara atau kaum musyrikin, terancam imannya batal karena ini adalah fondasi iman. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata yang dilakukan, yang diyakini, yang dikatakan adalah merupakan perkara yang membatalkan prinsip iman, batal keislamannya. Tapi apabila dilakukan dosa-dosa besar, dia berzina contohnya, tapi masih meyakini zina itu haram, dia tahu itu dosa, maka dia tak kafir dengannya. Imannya masih ada prinsip-prinsip dasar iman di hatinya, masih ada akar-akarnya. Walaupun mungkin telah terpotong cabangnya, telah terpotong rantingnya, mungkin terpotong pohonnya, batangnya, masih ada akar. Karena itulah Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. Fa'alaha, yang paling tinggi daripada iman ini adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang terendah adalah imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan apapun yang membahayakan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian daripada iman. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah tidak mengatakan iman satu kesatuan sebagaimana kaum Khawarij. Dia bertingkat-tingkat. Ada yang tertinggi dan ada yang terendah daripada cabang-cabang keimanan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu adalah perkataan, yaitu qaulu la ilaha illallah. Perbuatan itu menyingkirkan sesuatu yang menyakiti seorang jalan, dan keyakinan atau amalan hati, yaitu berupa rasa malu. Maka dengan itu iman sempurna terkumpul pada 3 hal, ucapan, keyakinan, dan amalan. Wa arkanuhu sittatun, berkata Syekh Muhammad, dan rukun iman ini didirikan di atas 6 di atas 6 prinsip. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi.
Iman itu dibangun atas 7 landasan. Pertama, engkau beriman akan adanya Allah, malaikat-malaikatnya. Yang kedua, kitab-kitabnya. Yang ketiga, keempat, adanya rasul-rasulnya. Kelima, beriman dengan hari akhirat. Keenam, beriman dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang 6 yang wajib diimani. Satu saja diingkari, batal semuanya. Dia adalah merupakan satu rantai yang jika satu tercabut, tercabutlah seluruhnya. Pada masa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar pernah disampaikan tentang kemunculan satu kaum di Kufah yang mereka tidak beriman dengan takdir. Kata mereka, al-amru unufun, bahwasanya ketentuan takdir itu tidak diketahui Allah. Belum ditentukan sampai terjadi baru Allah tahu. Ya, kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka. Abdullah bin Umar lepas daripada apa yang mereka yakini, dan mereka lepas daripada Abdullah bin Umar. Katakan kepada mereka, sekiranya satu gunung Uhud emas yang mereka infakkan jalan Allah tidak diterima Allah sampai mereka beriman bahwasanya segala sesuatu urusan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang rukun iman ini diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah. Ini rukun iman pertama. Wal yaumil akhir, engkau beriman dengan hari akhirat. Ini rukun iman yang kelima. Wal malaikah, ini rukun iman yang kedua. Wal kitab, ini rukun iman yang ketiga. Ya. Wan nabiyyin, ini rukun iman yang keempat. Di sini ada 5 rukun iman. Adapun dalil tentang rukun iman keenam takdir, bab qadar, wajibnya beriman dengan ketentuan takdir Allah. Sebagaimana termuat dalam firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dia dengan ketentuan takdir. Dan kita telah sebutkan takdir dibagi menjadi 4 bagian. Makna beriman kepada takdir, mengimani Allah memiliki ilmu yang telah mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Kemudian ilmu tersebut tercatatkan dalam lauh mahfuz secara utuh. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami sebutkan, kami tuliskan, kami tentukan dalam kitab induk yaitu Lauh Mahfuz. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala yang mereka lakukan telah ditentukan. Jadi kita imani Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita imani Allah telah menuliskan segala sesuatu, baik yang telah, yang sedang, yang akan terjadi. Yang ketiga, kita imani Allah SWT memiliki kehendak. Ya, yang keempat, kita imani kapan masanya Allah SWT tentukan kehendak tersebut terjadi, maka terjadilah dia. Inilah namanya maratibul qadar. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwasanya takdir yang dalam lauh mahfuz tidak akan pernah berubah. Adapun takdir yang dicatatkan malaikat ketika seseorang dalam rahim ibunya, sebagaimana terdapat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ketika berusia 120 hari janin dalam perut ibunya, rahim ibunya, Allah kirimkan malaikat untuk menuliskan catatan amalannya tentang rezekinya, catatan amalannya, ya, bikatbi rizqihi wa ajalihi, tentang catatan ajalnya, berapa panjang umurnya, berapa lama di dunia, kemudian bagaimana urusan dia akhirnya ke surga dengan keberuntungan atau ke neraka dengan kebinasaan. Ini dicatatkan oleh malaikat. Catatan takdir di sini dapat saja berubah. Mungkin dengan amal saleh seseorang, dengan sedekah seseorang, dengan doa seseorang bisa berubah. Ini disebutkan Nabi dalam hadis beliau, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan takdir kecuali doa. Maka di antara bentuk ikhtiar kita adalah berdoa. Ya, kita berdoa agar Allah SWT mentakdirkan bagi kita yang baik-baik, menjauhkan daripada kita yang jelek-jelek. Takdir yang ada dalam catatan malaikat ini bisa berubah. Ya. Dan yang ditentukan setiap tahunnya oleh Allah SWT pada malam Lailatul Qadar juga dapat berubah. Tapi yang dalam Lauh Mahfuz tak akan pernah dapat berubah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah SWT, pemirsa Al-Iman TV, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang peringkat
agama yang ketiga, al-martabatul tsalitsah. Tingkat yang ketiga dari agama Indonesia, ini tingkat tertinggi, yaitu tingkat disebut dengan nama al-ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu memiliki satu rukun, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka tingkat ihsan adalah tingkat yang membuat seseorang sempurna dalam segala aktivitas ibadahnya. Kalau beramal dengan sempurna karena dia merasa benar-benar seolah-olah dia melihat Allah, maka dia sempurnakan amalannya. Atau dia merasakan Allah pasti sedang melihatnya, maka dia sempurnakan amalannya, dia sempurnakan ketaatannya kepada Allah, kebaikannya. Inilah tingkat tertinggi, namanya ihsan. Di mana seseorang dalam beramal, berkata-kata, dalam berkeyakinan, maka mereka berikan yang terbaik yang mereka mampu. Inilah namanya ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalil tentang ihsan ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa mengiringi orang-orang yang bertakwa. Dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan inayahnya, diiringi orang-orang bertakwa. Dengan ta'yidnya, dengan bantuannya, penjagaannya. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang berbuat ihsan. Ini menunjukkan ketinggian tingkat mereka karena Allah senantiasa menyertai mereka. Ya, dan mereka benar-benar merasa disertai Allah SWT. Ketika Anda bersama dengan penguasa, misalnya dengan presiden, Anda pergi bersama-sama di dalam satu mobil, tentu Anda akan menjaga sikap, perbuatan, perkataan tak sembarangan. Karena Anda tahu ada presiden bersama Anda, apalagi di samping Anda. Anda jaga mulut Anda tidak bicara sembarangan, Anda bicara tangan Anda tidak bergerak sembarangan. Anda jaga. Itu padahal manusia, presiden. Ya, maka Anda akan berbuat yang terbaik, berbicara yang terbaik. Ya, segala sikap tindak tanduk Anda bersama dia, Anda lakukan yang terbaik. Itu bersama makhluk Jalla wa'ala. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhannya presiden, Tuhannya pencipta alam semesta. Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Ketika Anda merasakan Allah senantiasa menyertai Anda, sehingga Anda serahkan yang terbaik untuk Allah, itulah namanya ihsan. Dan itulah tingkatan tertinggi karena Anda yakin Anda sedang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun dalil mengenai ihsan ini juga dalam firman yang lain, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah engkau kepada Tuhan, dialah Tuhan yang Maha Perkasa, yang mampu menghukum manusia, mendatangkan siksa, tapi dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang bisa menerima taubat manusia, mengampuni manusia. Alladzi yaraka hina taqum, dialah Tuhan yang melihatmu ketika engkau berdiri, wahai Muhammad. Ketika engkau berdiri salat, Allah melihatmu. Wa taqallubaka fi sajidin, dan dia yang melihat engkau ketika engkau sedang bersujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Maha mendengar apapun rintihanmu, ucapan doamu, zikirmu. Al-alim, Maha mengetahui. Maka dalam ayat yang mulia ini, orang-orang mukmin dalam berbuat, berkata-kata, berakidah, berkeyakinan, sepenuhnya mereka benar-benar menjaga agar jangan sampai Allah melihat mereka dalam kekeliruan, dalam kekhilafan. Ya. Dalam sholat mereka ingat Allah dan mereka merasa sedang dipantau Allah SWT. Ketika mereka berdiri sholat, ketika sedang rukuk, ketika sedang sujud, dia yakin sekali Allah sedang melihatnya, memperhatikannya, mendengarnya, mengetahui doa-doanya. Inilah namanya tingkat ihsan, sehingga dia berikan sholat yang paling khusyuk, paling indah. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Kata Allah SWT, وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ, dalam kondisi apapun kalian, dalam kondisi apapun juga engkau, ya, وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, baik ketika engkau baca Quran, ya, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, baik ketika engkau beramal amalan apapun juga, daripada ketaatan kepada Allah, salat, puasa, bersedekah, infak, zakat,
haji umrah illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami yang menyaksikan kalian. Kami menyaksikan kalian sedang berpuasa, kalian sedang salat berjamaah, kalian sedang pergi umrah, pergi haji. Kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi, tatkala kalian sedang melakukan perbuatan tersebut. Maka orang-orang yang mencapai derajat ihsan, dia benar-benar merasa seolah-olah Allah menyertai mereka, melihat mereka, mendengar mereka, sehingga taklah keluar kecuali yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil daripada sunnah Nabi yang mulia SAW, yaitu hadis Jibril ketika Jibril datang menemui para sahabat-sahabat Nabi, sebagaimana Umar bin Khattab meriwayatkan dalam hadis yang Bukhari Muslim. Berkata Umar, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam," tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasaan sahabat mereka selalu bermajlis dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki. Bagaimana laki-laki ini karakternya? Syadidu bayadith thiyab. Dia datang tiba-tiba muncul dengan pakaian yang begitu bersihnya, putih bersih, tak ada padanya noda. Begitulah seharusnya orang ketika menghadiri majelis yang mulia. Majelis ilmu hendaklah berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih, berpenampilan yang indah, sebagaimana orang ini, laki ini, yang dia adalah Jibril yang menjelma dalam bentuk sahabat, dalam bentuk manusia. Tiba-tiba dia muncul, para sahabat belum ada yang tahu itu Jibril sampai Nabi beritahukan kelak. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya benar-benar hitam legam. La yura alaihi atharus safar, tak nampak dia itu bekas berjalan jauh. Dahulu kala tak ada mobil, tak ada pesawat. Orang berjalan harus naik unta atau naik kuda atau naik keledai. Orang jalan jauh pasti berdebu, rambutnya kusut masai, bajunya pasti kusut. Orang ini tidak, baju rapi, tiba-tiba muncul, tak tampak dia bekas berjalan jauh, muncul saja. Wala ya'rifu minna ahadun, bahkan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenal dia. Orang ini aneh. Tiba-tiba muncul, tak ada yang mengenalnya, tak ada tampak dia bekas orang musafir. Kalau dibilang dia orang dari luar, tentulah akan tampak dia sedang dalam keadaan berperjalanan. Tentu dari tampilannya, bajunya, rambutnya, ini enggak. Tiba-tiba muncul, rambutnya disisir dengan rapi, hitam legam, bajunya putih. La ya'rifu min ahadun, walaupun seorang pun tak kami tahu siapa dia gerangan. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asad rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan kedua tangannya, dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rapatnya antara mereka. Di sini Nabi, di sini dia, lutut dengan lutut bertemu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Boleh jadi atas pahanya sendiri, atau boleh jadi dia meletakkan kedua tangannya atas paha Nabi, menunjukkan kedekatan yang begitu dekatnya, yang hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat sekali. Ini membuat para sahabat heran. Tiba-tiba muncul, tak pernah dikenal oleh para sahabat, tapi dia kenal Nabi, bahkan dekat dengan Nabi, akrab dengan Nabi. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi SAW. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad. Lebih aneh lagi, dia tahu tentang Nabi, dia berkata, wahai Muhammad, dan tidak memanggil dengan Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia tidak memanggil kata-kata ya Rasulullah. Akhbirni anil Islam, beritahukan aku wahai Muhammad tentang Islam, apakah Islam itu gerangan? Qal, maka Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah, engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau menegakkan salat.
wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, engkau pergi melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah jika engkau memiliki kemampuan. Inilah jawaban Nabi tentang Islam. Apa jawab laki-laki yang bertanya ini? Qala sadaqtah. Dia berkata, jawaban yang benar. Kata Umar dalam hatinya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami lebih heran lagi, terperanjat melihat orang ini. Dia bertanya kepada Nabi dan dijawab Nabi, bahkan dia katakan engkau benar. Seolah-olah dia tahu dengan jawaban tersebut. Andai kata dia tahu, mengapa dia bertanya? Dia mengatakan engkau benar. Ini membuat sahabat semakin merasa heran. Qala akhbirni anil iman. Anil iman, berkata laki-laki tersebut kembali kepada Nabi yang mulia SAW. Beritahukan saya apa itu iman. Inilah tangga kedua. Tadi Islam tangga pertama. Qala an tu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan wal yaumil akhiri. Engkau beriman pula dengan hari pembalasan. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman pula dengan segala catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang baik ataupun buruk. Qala, berkata laki-laki ini lagi yang aneh dan asing ini, akhbirni anil ihsan. Beritahukan saya apa itu ihsan. Dan inilah tingkatan agama tertinggi setelah iman. Islam, iman, ihsan. Beritahukan saya apa itu ihsan. Qal, maka berkatalah Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, itulah namanya ihsan. Fa in lam takun tarahu, ketika engkau merasa tak akan mungkin mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka yakinlah sesungguhnya dia pasti sedang melihatmu. Qala akhbarani, Qala akhbirni anis sa'ah. Kembali laki-laki ini bertanya, akhbirni anis sa'ati, terangkan saya tentang kiamat itu bagaimana, kapan waktunya, bagaimana dia. Qal, maka berkatalah laki-laki ini, Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya yang ditanya tak lebih mengetahui daripada yang bertanya, karena tak ada orang yang mengetahui kapan kiamat datang. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan waktunya, ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Tak ada urusan dengan hari kiamat, tapi kepada Allah jual akan berakhir ilmu yang paling tahu kapan kiamat datang. Ialah Allah Jalla wa Ala. Jadi kata Nabi, tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya tentang kapan kiamat. Ya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kata laki-laki aneh ini, laki-laki asing bagi sahabat, kalau kau tak tahu kapan kiamat, beritahukan aku kira-kira apa tanda kiamat itu akan datang. Maka berkata Rasulullah SAW, antal amatu rabbataha. Tanda kiamat itu akan datang, ya, ketika seorang, ya, budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Kata para ulama, ini menunjukkan akan banyaknya kelak terjadi pelanggaran hak-hak orang tua. Banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga anak itu menjadikan orang tuanya bagikan babu-babu, pembantu-pembantu yang terhina. Banyak kondisi demikian kita lihat. Orang tua dijadikan sebagai pembantu, disuruh kerja rumah, membersihkan rumah, mengurus anak-anak, dan diberikan gaji. Subhanallah, tak ada bedanya dengan pembantu. Kadang-kadang merendahkan, mentang-mentang sudah memberikan kepada orang tuanya uang, padahal tanpa orang tuanya tidak pernah jadi apa-apa dan siapa-siapa. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat adalah talitala amatu rabbataha, ketika perempuan-perempuan melahirkan, yakni tuan-tuannya. Ya, maksudnya akan banyak sekali pelanggaran terhadap hak-hak orang tua. Banyak sekali yang akan bermaksiat, berbuat yang tak baik kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Ini makna tafsiran antal amatu rabbataha. Ya. Atau tafsiran yang kedua, dan boleh saja juga benar. Hadis ini menunjukkan gambaran masa depan.
kembali akan terjadi ya kejayaan Islam. Islam menaklukkan negeri-negeri ajam sehingga masuklah ke dalam barisan kaum muslimin banyak tawanan-tawanan perang. Di antara tawanan perang ini adalah anak-anak maupun wanita. Dan sebagian wanita ini digauli tuannya. Nah, maka lahirlah ketika itu anak-anak daripada orang-orang yang merdeka. Lahirlah anak-anak dari orang-orang yang merdeka. Maka seolah-olah budak-budak ini melahirkan anak merdeka, seolah-olah dia melahirkan ini tuannya sendiri, karena memang anak ini adalah anak tuannya dari status seorang tuan yang merdeka. Ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan akan kembali Islam terbentang ke seluruh penjuru dunia, akan terjadi peperangan jihad antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, akan banyak sekali kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang berupa budak-budak, ya, baik anak-anak maupun wanita, dan begitulah seterusnya. Ini tafsiran yang kedua. Antalil amatu rabbata, ketika perempuan atau hamba saya melahirkan tuannya. Ya. Para jemaah dan para pemirsa Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sini. Wa antara al-hufat al-urat al-'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kemudian ciri-ciri hari kiamat berikutnya, engkau melihat al-hufat al-urat. Dahulu orang-orang yang mereka kemana-mana tak beralas kaki karena miskinnya, tak beralas kaki, al-hufata al-urat, bahkan tak berbaju karena miskin. Al-'alata, ya, tak berpakaian, tak bersepatu, tak berbaju, ya, bukan gara-gara mereka ya berolahraga sehingga ingin sehat, tak memakai sandal, tak memakai sepatu, tidak, ini karena kemiskinan. Kata Nabi, al-'ala, ya, tak berpakaian, tak berbaju, tak bersepatu, tak beralas kaki gara-gara kemiskinan. Ri'a asy-sya'i, mereka hanyalah para pengembala-pengembala kambing, tiba-tiba menjadi kaya raya, memiliki segala macam kemewahan dunia, yatatawaluna fil bunyan, sehingga mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang bertingkat mencakar langit. Maka ciri-ciri akhir zaman ketika banyaknya gedung-gedung yang bertingkat telah berubah keadaan. Ya, ada yang gedung begitu sampai beratus, 100 lebih tingkatnya, sampai dia naik ke atas awan. Ada gedung-gedung sekarang begitu dahsyat. Ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Qala, berkata Umar, famadha, setelah itu laki-laki itu pun pergi atau hilang. Falabithna maliya, kami pun menunggu dari Nabi keterangan siapa laki-laki ini gerangan. Faqala, maka berkatalah ketika itu Rasulullah, ya Umaru, hai Umar, atadruna man as-sa'il, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Qulna Allah wa Rasuluhu alam, kami hanya berkata Allah dan Rasulnya mengetahui. Qala hadza Jibril, berkata Rasulullah, yang datang tadi ini dialah Jibril. Karena Allah SWT membuat malaikat bisa membentuk, ya, diri sebagaimana manusia. Itu yang datang adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amrinakum. Dia datang khusus mengajari kalian tentang agama kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu terkadang dengan soal jawab. Ya, dilakukan dengan bersoal jawab. Jibril bertanya, Rasul menjawab. Pada hakikatnya Jibril telah mengetahui jawabannya, tapi Jibril bertanya untuk diulangi Rasulullah SAW agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Maka Jibril ini meski tidak langsung mengajarkan mereka tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan, tapi sungguh walaupun tidak langsung mengajari mereka, dialah menjadi sebab para sahabat mendapatkan pengajaran atau pencerahan. Karena itulah Nabi mengatakan dia inilah Jibril yang datang mengajari kalian agama kalian. Padahal Nabi yang mengatakan rukun iman ada sekian, rukun Islam ada sekian. Tapi karena sebab daripada pertanyaan Jibril, seolah-olah Jibril lah yang mengajarkan sahabat-sahabat tentang apa-apa yang dijawab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia landasan ya agama yang ketiga yang tertinggi adalah ihsan. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang akan datang kita akan pindah kepada pertanyaan ketiga. Ya, berarti sudah kita lewati 2 pertanyaan.
Sudah kita pelajari man rabbuka, sudah. Ya. Sudah kita pelajari ma dinuka, sudah. Tinggal satu lagi yang akan kita pelajari, ya. Prinsip yang ketiga, waman nabiyyuka, siapakah nabimu? Insyaallah kita akan bahas tentang siapa Nabi yang mulia SAW, bagaimana beliau, bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana beliau berdakwah pada kesempatan yang akan datang. Ya, kita padakan sesi kajian sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Di Takliman TV, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama Fairuz MA hafizahullah taala pada kesempatan pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dapat kita pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pecinta Al-Iman TV, pemirsa TV Al-Iman dan pendengar radio suara Al-Iman 846 AM Surabaya, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kami memberikan kesempatan kepada Anda sekalian untuk dapat bertanya jawab terhadap materi yang telah disampaikan melalui layanan pesan singkat nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Sekali lagi kami ulangi, nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Baik, jika tidak ada pertanyaan maka ada sedikit pertanyaan untuk Ustaz di sini. Pertanyaan pertama, dalam bab ihsan terkadang saat beribadah muncul syubhat-syubhat, yaitu terbayang wujud Allah, sedangkan membayangkan wujud Allah tidak diperbolehkan. Bagaimanakah cara menghilangkannya, Ustaz? Tafadhol Ustaz untuk dijawab pertanyaan. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang bagus. Tatkala kita sedang melaksanakan aktivitas ibadah, contohnya sholat, kemudian kita merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya, atau kita merasa seolah-olah Allah kita lihat, kita melihat Allah. Kadang-kadang muncul dalam benak kita tentang zat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala muncul dalam benak kita, apakah Allah seperti ini? Apakah Allah seperti itu? Ya. Bagaimana cara kita menghilangkan ya hal-hal semacam ini? Ketahuilah bahwa itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Kadang-kadang syaitan itu mendatangi manusia. Sebagaimana keterangan dari Nabi yang mulia SAW, kadang-kadang sahabat itu datang melapor, ya Rasulullah, kadang-kadang dalam hati kami ada lintasan-lintasan, ada khawatir, ada prasangka-prasangka tentang Allah SWT. Ya, kadang-kadang muncul pertanyaan, engkau diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian akan muncul suatu saat pertanyaan, Allah itu siapa yang menciptakan? Maka ketika sampai kepada tingkat tersebut, katakan, Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya yang datang membisikkan kepada engkau, apa yang membuat engkau ragu tentang Allah adalah syaitan, iblis. Demikian juga ketika engkau sedang sholat, engkau merasa melihat Allah SWT, dan engkau menggambarkan Allah dengan apa yang kau bayangkan, ketahuilah sungguhnya Allah bukan seperti itu. Seketika hentikan perjalanan pemikiranmu yang tidak akan pernah sampai-sampainya. Karena Allah tidak perintahkan engkau untuk memikirkan dia di sini. Nanti kau akan berjumpa dengan dia. Nanti kita akan berjumpa Allah SWT. Ya, di padang hari kiamat atau di taman-taman surga. Kita akan berjumpa Allah. Barulah kita bisa mengetahui bagaimana Allah SWT. Adapun di dunia, ketika engkau pikirkan Allah SWT seperti ini, seperti itu, katakan Allah bukan seperti itu. Karena Allah telah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tak akan ada yang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanyalah mampu menggambarkan sesuatu yang bisa dilihatnya. Dia mungkin melihat gunung yang besar, apakah Allah sebesar gunung? Mustahil Allah sama dengan gunung. Membayangkan dia luasnya lautan, apakah Allah seluas laut? Mustahil Allah sama dengan lautan. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah Maha Tinggi, apakah Allah tingginya bagaikan
makhluk yang begitu tinggi sebagaimana raksasa yang dalam film-film, tentu kau katakan Allah tidak seperti itu. Karena kaidahnya laisa kamitsli syai'un. Allah tak akan pernah sama dengan apapun juga. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah bukan seperti itu. Karena Allah tak pernah ada sama dengan makhluk. Sementara engkau hanya bisa menggambarkan sesuatu yang pernah kau lihat atau ada yang pernah disampaikan kepadamu. Misalnya engkau mendengarkan seorang berkata, ada tembok yang begitu dahsyat tingginya, tinggi setinggi-tingginya, tak dapat dicapai orang. Luas, panjang. Engkau mengetahuinya dengan informasi daripada orang. Ya, kau bisa bayang-bayangkan bagaimana kira tembok tersebut. Tapi tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah dan Dia Maha mendengar, Maha melihat, menunjukkan kepadamu engkau akan gagal ketika engkau menggambarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan seperti itu. Untuk apa? Jangankan engkau ingin menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allamul Ghuyub, coba kau gambarkan saja tentang ruh yang bersamamu. Gambarkan kepada kita ruh yang bersamamu, bentuknya apa? Apakah seperti kita, ruh ini tinggi seperti kita? Bagaimana? Apakah dia punya tangan, punya kaki sebagaimana kita? Tak tahu. Padahal ruh bersama kita. Ketika kau bayangkan tentang ruh, maka ruh tidak seperti itu karena kau tak pernah melihat ruh. Dan Allah tidak memberitahukan ilmu tentang ruh. Kata Allah tentang ruh, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepadamu ilmu kecuali sedikit belaka. Maka apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah bukan seperti itu. Berhentilah seketika. Katakan, ya Allah, aku beriman kepadamu. Karena itu adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan. Kadang-kadang digambarkan oleh syaitan seolah-olah ada singgasan di atas arsy. Di atasnya ada yang terlihat di atas arsy. Ya, padahal itu iblis yang menggambarkan kepada orang-orang yang tersesat. Ahli ibadah yang tersesat tak memiliki ilmu. Kadang-kadang sedang beribadah dia melihat arsy. Katanya dia melihat air, di atasnya ada arsy, di atasnya ada, katanya Allah, ini semuanya iblis yang menggambarkan kepadamu. Berhentilah. Katakan Allah tidak seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian kami masih membuka sesi tanya jawab untuk pemirsa sekalian. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor kami di nomor 0873 kali 04846. Kami ulangi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke layanan pesan singkat kami di nomor 0873 kali 04 kali 846. Toyib, Ustaz, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya dari hadis Jibril yang telah disebutkan tentang pertanyaan terhadap hari kiamat. Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa Jibril mengetahui kapan kiamat akan terjadi? Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Tadi dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Ketika Jibril bertanya, kapankah kiamat? Kata Nabi, yang ditanya tak lebih mengetahui sebagaimana yang bertanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Jibril pun tak tahu kapan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikrah ila rabbika muntaha. Hanya kepada Allah lah akan berakhir ilmu tentang hari kiamat. Jibril pun tak tahu kapan kiamat. Hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak begitu penting sekali engkau mengetahui kapan datangnya kiamat. Yang paling penting adalah engkau bersiap-siap menyambut kiamat datang. Itu yang Rasulullah pesankan kepada salah seorang sahabat, yang ketika Nabi sedang berpidato, dia berdiri dan bertanya, ya orang Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Nabi mengatakan, ya, wa madza a'dadta laha? Apa yang kau telah siapkan untuk kiamat? Itu lebih penting daripada bertanya kapan kiamat. Karena kiamat kau tanya atau tak kau tanya pasti akan datang. Yang lebih penting adalah persiapan. Karena kau siap atau tak siap akan datang kiamat. Dan kiamat dibagi ulama menjadi, ya, secara garis besar dua bagian. Ada kiamat sughra, itulah kematianmu. Ada kiamat kubra, itulah kiamat hancurnya alam semesta.
Kau tak perlu tanya kapan kau mati, kapan kiamatmu datang, tak perlu. Yang penting adalah kau siapkan ketika kiamatmu datang menjemputmu, kau telah siap dalam beramal saleh. Maka ini yang paling penting, bukan kita sibuk mempertanyakan kapan kiamat. Apakah tanda kiamat telah dekat? Jawabannya jelas, banyak sekali keterangan. Tanda-tanda kecilnya telah nampak, sebagian telah pernah terjadi, sebagian sedang terjadi, sebagian belum terjadi. Ya, banyak sekali menyebarnya perzinahan, tanda-tanda hari kiamat. Nanti orang berzina di mana-mana, tanda hari kiamat. Menyebarnya riba, tanda kiamat. Banyaknya bencana alam, banyaknya gempa bumi, banyaknya khusufat, likuifaksi, tanda-tanda kiamat telah mendekat. Ya, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali sudah bermunculan. Ya, pasti Allah SWT akan datangkan kiamat, dan hanya Allah yang mengetahui ilmunya. Yang penting kau siap, ya, ketika kiamat datang telah berbekal. Wallahu ta'ala alam. Ada atas jawaban yang disampaikan. Tapi untuk sebelum kita menutup perjumpaan pada kali ini, kami mohon untuk kepada Ustaz agar menyampaikan kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Untuk penutup kajian kita ini, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Kalau Anda ingin iman bertingkat-tingkat, bertahap naik ke atas, maka perbanyaklah Anda beramal saleh. Ya, kemudian ciri-ciri iman adalah amal. Kalau Anda mengatakan Anda beriman, buktikan dengan amal. Karena banyak orang yang mengklaim dia beriman tapi tak beramal. Mana benar orang mengatakan beriman kalau dia tidak salat? Datang puasa tak puasa. Harta melimpah ruah tak mengeluarkan zakat. Mana tanda imannya? Iman harus dibarengi amal. Maka beramallah engkau menunjukkan benarnya imanmu. Kemudian dalam beriman ini, dalam beramal aktivitas, berusahalah engkau untuk mendapatkan peringkat yang tertinggi, namanya ihsan, dengan mempersembahkan ibadahmu yang paling terindah, yang paling terbaik, salat yang paling terkhusyuk, ya, sedekah yang paling ikhlas. Itulah namanya tingkat ihsan. Jika hal ini kau lakukan, maka sempurnalah engkau telah menahapi, ya, menjalani 3 tahapan agama. Engkau telah menaiki tangga Islam, engkau telah naik kepada tangga iman, dan engkau telah naik kepada tangga ihsan. Dan itulah sebaik-baik muslim. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallu ala nabiyikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.